Kemajuan teknologi di era globalisasi membuat pemanfaatan media sosial di Indonesia saat ini berkembang sangat luar biasa. Dengan pengguna aktif di internet sebanyak 196,7 juta pengguna, sehingga tidak heran jika masyarakat menggunakan internet sebagai sumber informasi. Sayangnya, karena kebebasan di internet cukup banyak yang tersebar dengan cepat di sekitar kita, maka terjadi berita-berita hoax. Apa itu berita hoax? Intinya, yang hoax adalah informasi yang dibuat untuk dipercaya secara luas sebagai fakta. Intinya, hoax adalah kebohongan. Hoax dibuat untuk menyebarkan informasi agar menjadi viral. Biasanya menyebar melalui email, atau chat, atau media sosial berita, atau artikel di web, dan juga broadcast message melalui aplikasi chat. Hoax ada karena pihak tidak bertanggung jawab karena didasari oleh berbagai motif untuk mendapatkan materi, popularitas, dan yang ketiga adalah keisengan. Maka dari itu, bagaimana cara kita dalam mengidentifikasi hoax? Biasanya, hoax memiliki judul yang berlebihan hingga membuat penasaran, juga masih sering ditemukan pada informasi yang bermuatan agama, politik, artis terkenal, dan juga pada peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. Selain itu, foto dan video yang digunakan biasanya dengan kualitas yang rendah, sehingga tidak jelas atau sudah tidak murni karena telah diedit. Dan tak lupa juga, kata-kata yang digunakan mengandung kata provokatif yang mengandung unsur mengemis like dan share. Sebagai generasi muda, diharapkan dapat cerdas memilih informasi yang diterimanya di media sosial. Mereka harus paham bagaimana menyebarkan konten yang ada di media sosial. Selain itu, diharapkan dapat mempergunakan media dengan bijak. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu berita hoax. Berita hoax adalah berita palsu yang disengaja dibuat oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Kenapa orang itu melakukan sebuah berita hoax? Sesuai dengan yang disebutkan oleh video yang tadi, orang itu mungkin sedang mencari materi atau keuntungan, atau mungkin karena popularitas, atau orang itu ingin terkenal kali ya, dan mungkin juga karena iseng aja. Nah, oleh karena itu, saya dan rekan-rekan saya sudah melakukan survei dan penelitian tentang berita-berita hoax. Nah, di video nanti, teman-teman saya akan menjelaskan apa itu ciri-ciri hoax, bentuk-bentuk hoax, dan perkembangan atau sejarahnya hoax itu beritanya kapan terjadi. Nah, juga ada dampak berita hoax pada masyarakat atau diri kita sendiri. Dan juga nanti akan ada tips dan trik cara menghindari berita hoax. Maka daripada itu, mari kita langsung saja ke dalam videonya. Let's go! Hoax. Yang pertama, didistribusikan melalui email atau media sosial yang efeknya lebih besar. Kedua, berisi pesan yang membuat cemas atau panik para pembaca. Ketiga, diakhiri dengan imbauan agar para pembaca segera menyebarkan berita hoax tersebut ke forum yang lebih luas, agar rantai peredaran data di internet makin padat dengan berita yang tidak benar. Keempat, pengirim awal hoax tidak disebutkan atau diketahui identitasnya. Kelima, manipulasi foto dan keterangannya. Foto-foto yang digunakan biasanya sudah lama dan berasal dari kejadian di tempat lain, dan keterangannya juga dimanipulasi. Keenam, artikel yang ditulis biasanya menyembunyikan fakta dan data serta memelintir pernyataan narasumbernya. Ketujuh, menggunakan argumen dan data yang sangat teknis supaya terlihat ilmiah dan dipercaya. Bahan hoax. Hoax dibuat seseorang atau kelompok dengan beragam tujuan. Hoax biasanya muncul ketika sebuah isu mencuat ke permukaan, namun banyak hal yang belum terungkap atau menjadi tanda tanya.
Di Indonesia, hoaks mulai marak sejak pemilihan presiden 2014 sebagai dampak gencarnya kampanye di media sosial. Hoaks bermunculan guna menjatuhkan citra lawan politik alias kampanye hitam atau kampanye negatif. Menurut Dewan Pers, Ketua Dewan Pers Yosef Adi Prasetyo, hoaks dapat berubahnya fungsi media sosial dari media pertemanan dan berbagi sarana menyampaikan pendapat politik dan mengomentari pendirian orang lain, dan maraknya hoaks di Indonesia juga karena adanya krisis kepercayaan terhadap media mainstream seperti TV, radio, dan lain-lain. Tujuan orang membuat hoaks adalah untuk membuat, menggiring, dan membentuk opini publik atau persepsi untuk bersenang-senang yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. Lelucon atau sekedar iseng, menjatuhkan pesaing, promosi dengan penipuan, ajakan untuk berbuat amalan-amalan baik yang sebenarnya belum ada di dalil yang jelas di dalamnya. 1. Menimbulkan perpecahan. Hoaks dapat menimbulkan perpecahan karena hoaks dapat merugikan orang lain. 2. Tidak percaya fakta. Masyarakat yang terlalu sering menerima berita hoaks lama-kelamaan akan bingung membedakan berita faktual dan hoaks. 3. Menimbulkan opini negatif. Opini negatif ini tentunya akan menjatuhkan pihak tertentu karena kesalahpahaman masyarakat karena berita hoaks ini. 4. Merugikan masyarakat. Hoaks sama saja dengan penipuan. Dengan hoaks masyarakat bisa saja rugi dalam hal materi. 5. Ujaran kebencian. Dampak ujaran kebencian bagi para korban dapat sangat berbahaya. Apalagi media sosial merupakan tempat yang terbuka sehingga ujaran kebencian yang dilontarkan dapat terlihat oleh khalayak ramai. Inilah tips atau cara menghindari berita hoaks atau berita bohong. Pertama, lihat asal pengirim pesan. Kedua, cari berita yang relevan atau terpercaya. Ketiga, hindari komentar terhadap suatu informasi yang belum tentu jelas kebenarannya. Keempat, hindari share berita yang belum jelas kebenarannya. Kelima, hati-hati menggunakan judul yang provokatif. Keenam, cermati keaslian foto bila perlu. Ketujuh, ikut bergabung pada grup diskusi anti-hoax. Kedelapan, jangan praktis percaya menggunakan suatu hal tanpa melihat warta. Kesembilan, berpikir logis serta mempunyai pendirian. Dan yang terakhir, kesepuluh, membaca gosip di asal yang terpercaya. Sekian tips dan dari saya yang dapat dari internet. Terima kasih.